Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, 10 menit atau 15 saya akan menyampaikan materi tentang pembatal puasa. Setelah itu saya akan melayani tanya jawab sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan khususnya di YouTube. Saya tidak melayani di Facebook. Facebook ini hanya perantara saja menuju ke YouTube. Bagi yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaan di YouTube channel Romeso TV. Saya sudah berikan di caption di situ. Tinggal diklik saja yang di Facebook untuk yang jelas kalau kita bahas pembatal puasa, kalau dalam mazhab Syafi'i, sebelumnya kan kita bahas, saya cek dulu di ini akun Romeso TV nih. Ya, layani lewat YouTube. Ya, pertanyaan hanya lewat YouTube. Jadi yang online di Facebook bisa langsung merujuk ke YouTube channel Romeso TV yang ada di caption. Kemudian nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan. Baik, dalam pelajaran Safinatun Najah, Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan, selain kemarin saya sebutkan tentang yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu karena berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Juga ada pembatal-pembatal puasa yang dijelaskan. Yang di sini saya lompat, ada yang dibahas oleh Imam Nawawi. Ini dalam mazhab Syafi'i itu ada, jika seorang itu melakukan pembatal dengan sengaja di siang hari, ya, maka dia mesti menahan diri sampai sore. Misalnya ada yang siang hari itu makan dengan sengaja. Ya, siang hari itu dia makan dengan sengaja, maka ketika itu puasanya batal, namun dia disuruh menahan diri sampai sore. Dia disuruh menahan diri sampai sore, sampai terbenam matahari, karena resikonya dia seperti itu. Ada juga di sini disebutkan yang kedua, ada orang yang tinggalkan niat pada malam hari. Kemarin kita telah membahas niat itu harus ada pada malam hari. Terus ada yang ketiga, ada yang masih sahur karena menyangka masih malam, ternyata tidak seperti itu, sudah terang. Ya, maka dia puasa ketika itu tidak sah, dia harus tahan diri sampai sore, tetap tidak boleh makan dan minum. Ada lagi orang yang berbuka, sudah berbuka, mengira maghrib, sudah tenggelam matahari, ternyata belum. Ya, ternyata belum. Ini juga dia mesti qadha puasanya ketika itu tidak sah, tapi hukumannya lagi dia mesti imsak, menahan diri sampai sore hari, tidak boleh makan dan minum. Kemudian ada juga yang mengira hari 30 Sya'ban, masih 30 Sya'ban, ternyata sudah Ramadan. Maka dia harus menahan diri sejak dia tahu tadi sampai tenggelam matahari, namun puasa hari itu tetap diqadha. Terus yang keenam, ada yang kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dengan air dalam rongga tubuh. Misalnya di sini seperti dia itu mubalaghah ziyadatu rabi'atin yakinan. Kok dia dengan menambah jadi kumur-kumurnya jadi 4 kali itu.
atau masukkan air ke hidungnya itu 4 kali, ya, maka sudah berlebih di situ. Nah, ini juga jadi masalah kalau dia lakukan seperti itu, puasanya batal, namun dia disuruh menahan diri sampai sore. Nah, itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi yang disunahkan untuk imsak. Nah, kalau tadi kan ada qadha, namun ini cuma disunahkan saja. Baiknya dia menahan diri sampai sore. Ada berapa hal di sini disebutkan oleh penulis Nailur Roja. As-sabi idza balagha muftiran. Anak kecil ketika hari itu langsung balik. Tanda balik itu apa ya? Tanda balik, ya, dia itu mimpi basah, atau haid, atau umur 15 tahun. Nah, jika itu didapati saat itu kecil kemudian jadi balik hari itu, maka disuruh menahan diri sampai sore. Kemudian yang kedua, wal majnunu idza afaqa. Orang gila hari itu sadar, siang itu sadar, maka disuruh nahan diri sampai sore. Wal kafiru idza aslama. Orang kafir hari itu masuk Islam, maka suruh imsak, nahan diri dari makan dan minum sampai sore. Wal musafiru wal maridu, jika musafir dan orang sakit, idza zala uzruha ba'dal fitri, jika hilang uzurnya setelah tidak puasa, ya, setelah tidak berpuasa. Jadi misalnya dia tiba dari safar nih, memang pagi ini nggak puasa nih, sampai siang dia tiba, maka dari siang sampai nanti terbenam dia itu imsak, disunahkan. Kemudian juga marid. Jadi misalnya pagi dia tidak puasa, siang ini sudah fit lagi nih. Uzurnya berarti sudah hilang. Ya, uzurnya sudah hilang. Maka yang dia lakukan ketika itu imsak, nahan diri, disunahkan sampai petang. Kemudian dimakruhkan bagi yang menahan diri tadi ya, imsak itu menahan diri. Jadi dia nahan diri dari makan minum hubungan intim tadi. Ketika dia nahan diri seperti ini, maka yang dimakruhkan baginya adalah siwak, bersiwak. Jadi dia kayak orang yang berpuasa saja gitu. Bersiwak setelah zawal, mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, tidak boleh berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, sama seperti dia puasa. Namun tidak dianggap hitungan hari itu. Terus wala syai'a alaihi idza irtakaba mahdzuran kal jima'i siwal ismi in wajaba alail imsaku. Dan tidak ada kewajiban baginya jika dia itu terjerumus dalam suatu yang terlarang seperti jima selain dosa. Ketika itu dia tetap juga harus imsak. Baik, lalu yang membatalkan puasa, kalau dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa itu adalah biriddatin, dengan murtad. Murtad membatalkan puasa. Yang kedua haidin, yaitu datang bulan. Yang ketiga nifasin, yaitu nifas. Yang keempat wiladatin, yaitu melahirkan. Yang kelima jununin, yaitu gila. Yang keenam bi'ikma'in wasukrin ta'adda bihi, ya, dengan dia itu pingsan atau dia itu mabuk dengan sengaja. In amma jami'an nahar, jika itu terjadi sepanjang hari. Ya, jika itu terjadi sepanjang hari. Nah, kemudian berarti berapa ini? Nah, ini yang dibahas dalam, ya, pembatal puasa. Ya, ini sekali lagi ini yang dibahas dalam pembatal puasa. Coba kita lihat ya, riddah, murtad. Yaitu dia memutuskan Islam. Walaupun cuma lahadha, sekejap saja. Dia murtad 1 detik saja sudah dianggap itu puasanya batal. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang menafikan ibadah. Karena orang yang melakukan ibadah harus seorang muslim kan. Kemudian yang kedua,
Dan ketiga haid dan nifas. Walau lahdzah katanya, walaupun cuma sebentar. Ya. Walaupun cuma sebentar saja. Sekali lagi yang mau tanya di Facebook langsung merujuk ke YouTube. Saya hanya melayani lewat YouTube saja, di Facebook cuma siarannya saja. Biar satu tempat untuk kami jawab pertanyaan karena sudah nanti di sini yang ingin bertanya. Jadi yang lagi nanya di Facebook bisa pindah ke YouTube channel Rumah Isot TV. Jadi walau lahdzah, dia haid dan nifas walau sebentar. Jadi misalnya hari itu memang jatahnya dia datang bulan 1 menit sebelum azan maghrib. 1 menit sebelum azan maghrib dia datang bulan, maka sudah batal puasanya. Di sini dikatakan yang keempat lagi, al-wiladatu wa illam tara daman. Dia melahirkan walaupun dia tidak melihat darah, maka puasanya batal. Dan ini jadi pendapat muktamad yang disahihkan. Terus yang kelima, junun, dia gila walau lahadha, walaupun sebentar saja. Karena orang gila sudah dinafikan, ditiadakan baginya ibadah. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, igma was sukr, yaitu pingsan dan mabuk. Mabuknya dengan sengaja. Ini berlaku sepanjang hari, dia pingsan gak sadar-sadar, maka puasanya itu batal. Namun untuk yang tadi sengaja mabuk, maka tidak ada bagi dia itu fitr, yaitu tidak disuruh tidak puasa. Artinya tetap dia nahan diri juga berarti. Jadi istilah kalau dalam mazhab Syafi'i ini bukan pingsannya 1 detik, 2 detik, ya 5 menit bukan. Namun yang membatalkan puasa kalau pingsan seharian selama ya tidak ada di situ ya hal pembatalan yang lainnya seperti di saat itu minum, nah itu beda. Ada lagi pembatalan yang lainnya tidak disebutkan sini adalah usul ainin minan manfaatin mamtuhin ilal jauf. Ini sampainya pada mata itu rongga yang nanti sampai ke dalam tubuh. Jadi ada sesuatu yang nanti masuk ke dalam rongga. Kemudian muntah. Diminta muntah, berarti dengan sengaja dia muntah. Juga termasuk di sini yang melakukan onani, inzalul mani bimubasyaratin ubisyahwatin. Dia memaksa keluarnya mani dengan bisa jadi tidak dipaksa, namun dia melakukannya dengan mubasyarah. Ya, dengan mubasyarah itu artinya bercumbu, yaitu dengan syahwat. Juga di sini yang termasuk pembatal lagi tidak sebutkan tadi di dalam matan Safinatun Najah, hubungan intim fil farji. Hubungan intim di kemaluan. Namun ini semua jadi pembatal jika dilakukan 1 sengaja, 2 atas pilihan sendiri, 3 tahu akan haramnya hal-hal tadi. Wallahu a'lam, itu yang dibahas untuk malam ini. Baik, nanti kami umumkan untuk pembahasan kita nanti. Podcast ini akan berubah jam di bulan Ramadan, akan menjadi saya ada berapa jadwal nanti di bulan Ramadan. Insya Allah mulai hari Kamis nanti akan berlaku ini, yaitu yang pertama ada pagi-pagi itu jam 7 itu ada pelajaran ilmu sharaf dari nol. Ilmu sharaf itu mempelajari perubahan kata gitu. Itu nanti bisa diikuti. Nanti ada grup. Nanti ada pengumumannya ya, ada grup bisa diikuti dan kami akan mandu di situ. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup Telegram dengan nama Arab Umat. Itu jadi channel. Maaf, jadi grup namun terbuka, bukan private namun public, sehingga yang lain bisa cari kemudian tanya-tanya di situ. Kemudian yang kedua nanti ada pembahasan kami lanjutkan di channel Rumah Isot TV ini, ada pembahasan Syamah tuntas di buku karya Imam Tirmidzi. Saya sudah bahas sekitar 52 video, nanti bisa dicari di playlistnya ada, nanti bisa diikuti, nanti kita akan selesaikan
kitab itu di bulan Ramadan tahun ini, walaupun cuma dari rumah saja. Kemudian nanti saya akan bahas hal yang lainnya lagi. Saya akan beritahu ya tema-tema yang akan dibahas di flyer tersendiri. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita jadi penuh berkah. Baik, saya ada waktu, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Apabila posisi sholat berjamaah berdua lelaki, apakah kaki imam dan makmum dirapatkan? Iya, dibuat sejajar ya. Imam dan makmum itu dibuat sejajar. Jadi sekali lagi yang di Facebook bisa beralih ke YouTube untuk tanya jawab di sini. Saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Jadi sejajar posisi imam dan makmum tadi. Ini Mas Kelvin tanya. Terus ada lagi ditanya masih dari orang yang sama. Apabila ada yang mengatakan ketika siangnya berpuasa maka kita tahan berbuat maksiat supaya pahala tidak berkurang dan dilampiaskan maksiat ketika setelah berbuka. Oh salah. Bulan Ramadan justru nanti kesalahan itu bisa bertambah besar karena dilakukan di tempat yang mulia, dilakukan di waktu yang mulia. Makanya dulu ada beberapa sahabat itu tidak mau tinggal di tanah haram, sekitar Mekah situ, yang masuk tanah haram. Kenapa? Berbuat dosa di tempat ini lebih parah nilainya dibandingkan di luar tanah haram. Mereka khawatirnya itu saja. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi kalau dari sisi waktu sama, orang lakukan maksiat di malam hari ini, pagi hari dia main judi nih walaupun puasa. Malam harinya dia itu main judi. Atau pagi puasa ini belum main judi ini, malam harinya main judi. Maka dosa main judi ini di bulan Ramadan dengan dibanding luar Ramadan itu lebih parah di bulan Ramadan. Parah ya, kita tidak disebut berlipat-lipat sampai 10 kali lipat, 700 enggak. Itu untuk amalan kebaikan. Namun nilainya tambah parah. Apakah berbohong membatalkan puasa? Tidak, berbohong tidak membatalkan puasa, maksiat. Namun kalau dilakukan di bulan Ramadan, dosanya lebih parah daripada bukan di bulan Ramadan jika dilakukan. Jika sudah selesai sholat wajib, lalu wudu batal karena kentut, ya. Kemudian wudu lagi untuk sholat sunnah rawatib, ba'diyah, apakah boleh? Boleh saja. Apa harus satu kali wudu untuk sholat wajib dan rawatib? Tidak, bisa mengulang karena wudu batal tadi. Afwan ingin bertanya, bagaimanakah cara sholat tarawih dan id jika di rumah semuanya wanita? Berarti nanti saya akan keluarkan panduan sholat id ya, dan panduan sholat tarawih. Terutama tarawih dulu saya bahas. Tarawih di rumah bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berjamaah. Bagi yang merasa sendiri lebih khusyuk, lakukan sendiri. Bagi yang kurang mantap karena bacaan suratnya sedikit, ya sudah lakukan. Kita tidak diperketat untuk lakukan berjamaah seperti sholat wajib gitu. Ada sholat sunnah bebas ya. Maka berlaku juga untuk sholat tarawih seperti itu. Kalau sholat malam tapi hati masih berat dan merasa terpaksa, sebaiknya dipaksa atau tidak? Ya kadang kita paksakan diri karena nanti luput dari kebaikan yang pahalanya besar di situ lagi di bulan Ramadan. Kalau untuk tiap-tiap malam lihat keadaan ya. Kalau bisa ya dibiasakan. Kalau mau ya mengatur strategi, misalnya saya nggak bisa bangun tidur malam sepertiga malam cuma pas waktu subuh saja, berarti lakukan witir sebelum tidur misalnya. Saya sudah meyakini akan adanya Tuhan yang Esa, namun saya ingin keyakinan pada Tuhan yang terlihat ini semakin dalam. Bagaimana caranya? Karena terkadang timbul was-was yang membuat saya mempertanyakan Tuhan. Kurang kaji masalah akidah, akhirnya jadi seperti ini. Saya sarankan coba pelajari, dalami akidah lagi. Pelajari lebih mendalam lagi. Di channel Romeso TV ini ada beberapa pelajaran akidah. Ada Firqatun Najiyah yang sudah selesai ya. Kitab Tauhid juga sudah selesai. Proleta ini yang pakai akun itu bisa pelajari di channel Romeso TV. Sampai hafal sehingga waktu tidak distelepon otomatis dalam hati nyanyi dan selawat. Kita tidak sengaja untuk mendengar akhirnya jadi dengar. Kita tidak sengaja untuk hafalkan akhirnya hafalkan ketika itu. Maka berlindung juga dari tetangga-tangga yang jelek sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz misal sedang sholat jamaah posisi makmum di tengah-tengah shaf ya, posisi makmum tengah-tengah shaf ya. Terus lalu kentut atau batal dengan konsekuensi mengganggu shaf atau langsung tayamum. Oh nggak boleh tayamum, wudu dong. Keluar dari shaf
Walaupun lewati orang yang sedang sholat kemudian wudhu. Apa hukum menerima order catering untuk acara ulang tahun dan ritual bid'ah? Tidak diperbolehkan. Ya, biar tidak mendukung dalam hal maksiat. Apakah doa iftitah dibaca tiap awal rakaat dalam sholat tarawih? Iya. Disunahkan sama seperti sholat wajib. Mau memulainya seperti itu. Tidak dibaca tidak masalah. Adakah disyariatkan melaksanakan sholat rawatib di waktu asar? Saya singgung kemarin di pembahasan Ahad pagi. Nanti bisa lihat video saya tentang serba-serbi sholat sunnah, ada di channel ini, ada rekamannya, masih ada. Di situ dijelaskan masih ada rawatib asar sesuai perkataan Nabi SAW, rahimallahu imra'an qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang, dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi masih boleh lakukan, namun tidak terlalu ditekankan, bukan muakkad. Ingat ya, istilahnya bukan muakkad. Apakah disyariatkan melaksanakan sholat rawatib di waktu asar terus? Karena pada hadis Aisyah dan Ummu Habibah tidak ada sholat asarnya. Iya, betul. Namun masih boleh karena masih ada riwayat yang lain. Namun tidak muakkad ya. Jika kita bimbang apakah tadi setelah maghrib batal wudhu atau tidak, tapi sudah sholat isya, apa tindakan yang harus diambil? Tidak usah dipedulikan. Ragu-ragu seperti ini, kalau ditoleh terus, diperhatikan terus, akhirnya sholat nggak pernah selesai-selesai. Gara-gara dia turuti ya, untuk ya yang ragu-ragu tadi, ini sudah batal belum ya? Nanti sholat lagi ulang, sudah batal apa belum ya? Pikirannya seperti itu terus. Apakah banyak bergerak saat sholat yang bertujuan untuk menyiasati rasa sakit saat akan melahirkan? Dibolehkan, boleh kalau punya uzur. Apakah semua hukum batal puasa karena jima kemarin juga berlaku bagi orang-orang yang batal puasa karena masturbasi? Enggak, ini cuma berlaku untuk yang kemarin kita bahas ya. Batal puasa yang kafaratul uzma itu cuma berlaku untuk hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Adapun yang onani atau masturbasi tidak, dia puasa batal saja dan plus dosa. Kondisi sholat di kantor dan tidak ada tempat lain untuk sholat. Ya kalau memang tidak ada tempat yang lain untuk sholat, ya bisa saja seperti itu strateginya. Wallahu a'lam. Berkumur saat berwudu apakah membatalkan puasa? Berkumur saat berwudu tidak membatalkan puasa asalkan air tidak banyak-banyak seperti dijelaskan tadi. Sebaiknya dilakukan berkumur saat wudu apa tidak jika sedang puasa? Tetap berwudu namun airnya tidak banyak dan tidak lakukan lebih daripada 3.